Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Subaru is back. Akhirnya setelah sekian tahun vakum di Indonesia, tidak jelas nasibnya gimana, Subaru kembali ke Indonesia. Dan hari ini saya akan menggerebek dealer serta bengkel Subaru. Tapi sayangnya saya tidak sendiri karena ada yang ikut-ikutan. Begitu Kak, saya bilang mau ke Subaru, dia langsung pengen ikut. Nah, karena kami belum pernah ke sini. Ini tuh momen yang berbahagia. Subaru tuh udah hilang lama. Iya ya. Tahu-tahu nongol lagi. Iya, buat petrolhead itu berita yang menggembirakan. Luar biasa. Karena Subaru tuh merek Jepang yang kayak punya identitas sendiri yang kuat sekali gitu. Idealismenya sangat kuat. Iya, all wheel drive, mesin boxer. Dan kita sedih banget waktu itu hilang. Terus kemarin saya kasih tahu Om Mobi, saya mau ke Subaru, langsung ikut dia. Yalah. Ya udah, kita langsung lihat aja. Ini kalau nggak salah dulu bekas Nissan nih Om. Di sini ya? Jadi kita di Alam Sutra ya? Jadi ini megah nih dealernya. Megah, besar. Seneng banget sih lihat ada logo Subaru itu. Tahu nggak logo Subaru itu artinya apa? Itu ada 6 bintang. 6 bintang. Itu dulu waktu dibuat, ini kan dulu namanya apa tuh? Mother company-nya Fuji Heavy Industry. Ya, itu punya beberapa anak perusahaan, sister companies, itu kecil-kecil, bintang kecil-kecil tuh anak-anak perusahaan itu cerita itu. Nah, kalau sekarang itu Subaru itu udah Subaru Motor Corporation kan? Iya. Dan 25% tuh punya Toyota sekarang. Ada Toyotanya, makanya terjadi kerjasama. Nah, kita kan berdua pesan GR Yaris. Ini tapi kenapa saya lebih rendah? Nah, kenapa sih? Oke. Nah, ternyata GR Yaris itu sistem all wheel drive-nya juga itu dari Subaru. Iya, baru tahu. Iya. Jadi depannya Yaris, belakangnya Corolla, penggeraknya Subaru. Ya. Halo. Mau lihat-lihat? Boleh lihat-lihat. Nah, tapi Subaru itu baru menjual mobilnya di tahun 2022 di Indonesia. Sekarang ini yang running adalah bengkel resminya untuk perawatan. Jadi buat teman-teman yang punya Subaru atau mau beli Subaru bekas, sekarang udah ada bengkel resminya, nanti kita lihat juga. Tapi sekarang belum ada line up barunya. Nah, tapi nanti di akhir video kita akan tanya ke bosnya Subaru, line up apa aja yang mau masuk. Sekarang ini adanya jadi Subaru Historical Gallery. Jadi melihat sejarah Subaru. Dan ini salah satu Subaru yang paling tua yang ada di Indonesia. Pak, bentuknya sih nggak tua-tua amat ya? Subaru Leone 1400 cc tahun 74. Wah, Om Mobi pas remaja tuh. 74, belum jadi apa-apa. Oh, baru belajar jalan ya? Ini logo Subaru, logo Subarunya beda kan? Tapi udah bintang-bintang juga. Bintang-bintang, coba bintangnya beda. Iya, karena ada maknanya. Beda. Nah, ini tahun 70-an itu, entah kenapa ya, sedan compact. Udah boxer engine. Udah boxer engine. Makanya itu idealismenya Subaru. Ini tahun 70-an. Tapi unik loh, boxer engine, tapi front wheel drive. Iya. Gimana cara naruhnya ya? Jadi gini dong mestinya. Gini. Kayaknya tetap gini deh, tetap longitudinal. Tadi ngomong apa sih, lupa kan? Oh iya, zaman tahun 70-an, semua sedan compact itu bentuknya mirip-mirip gini semua mukanya. Senang rasanya nggak diceritain tentang tahun 70-an dari pelaku sejarahnya. Bukan pelaku, pemerhati. Pemerhati ya. Jadi tahun 70-an aja dia sudah menjadi pemerhati otomotif. Nah, Leone yang di display ini ternyata dari pemilik pertamanya. Jadi dia beli mobil ini tahun 74 sampai sekarang masih disimpan dan direstorasi. Pelek bukan standar, ban bukan standar. Ini dong, ada tulisan front drive. Berarti front wheel drive. Karena tahun 70-an itu adalah hal yang membanggakan. Rata-rata mobil itu rear wheel drive. Karena front drive itu walaupun lebih efisien tapi lebih rumit konstruksinya. Karena butuh space yang lebih lebar. Ini ya, ini mirip spion mini nih. Iya, spion. Zaman dulu pakai perintah suara spion. Tolong aturin dong. Spion dikunci kamu? Apa? Dikunci nggak? Dikunci lah mestinya. Kali aja juga. Jangan. Ini Rayton, pakai Rayton. Zaman dulu nih kalau nggak mau dicuri pakai Rayton. Ada shark fin-nya. Nih, jadi tahun 1958 adalah mobil pertamanya Subaru 360. Wah, sekarang padahal 360 lagi ngetren tuh.
kamera. Iya. Ya. 360 kenapa? Karena 356 cc. Ada di belakang mesinnya. Kayak 2 VW tak ya. kalau nggak salah ini. Terinspirasi VW juga nih. Terinspirasi VW, Fiat 500. Oke, ini masih juga Subaru tahun 60 masih 423 cc. Subaru Sambar. Namanya Sambar Truck. 360. Jadi mobil-mobil compact ya dulu ya Subaru. Mobil-mobil kecil, terus mulai dia pakai boxer engine kapan ya? Nah ini nih tahun 70-an. Ini boxernya di mana ya? Dia bangga dengan horizontally opposed engine 1300 cc dan Subaru FF. FF ini mestinya front wheel drive. Ya ini Front kan engine, front platformnya wheel sama. drive ya. Nah baru di tahun 72 mereka bikin pertama kali 4 wheel drive di Subaru Leone juga. Habis itu udah mereka suka dengan bikin MPV. Subaru Brat, Subaru Leone. Berat itu singkatan tuh. Berat itu singkatan, lupa panjangan apaan? Kok tahu? Hah? Kok tahu? Tahu. Coba aja googling. Sesama yang berat ya. Tahu. Berat itu apa gitu lupa. Berat tuh heavy. Enggak, bukan gitu. Subaru Domingo. Nah, tahun 84 tuh mereka tuh masih mobil-mobil yang biasa lah. Terus mereka tahun 85 mereka bikin Subaru Alcyon. Yang nanti later akan disebut sebagai Subaru SVX. Mereka bikin turbo loh, 4 wheel drive turbo tahun 85. Dengan drag coefficient cuma 0,29. Subaru Rex, nah begitu di 90-an masuklah SVX. SVX Impreza, dulu. SVX dulu. Ya, SVX ya, Alcyon yang baru nih, SVX nih keren banget nih. Jendelanya split, sedikit. Iya. Impreza deh. Nah, di tahun 90-an mereka bikin Impreza dan mereka masuk WRC dan itulah yang mengubah image Subaru. Karena mereka menang WRC dari tahun 95 sampai 97, mereka debut di 93 dan melahirkan Pirelli yang sangat terkenal. Colin McRae, Richard Burns, Peter Solberg, semua Subaru. 555 Subaru dengan warnanya WRX Blue ini yang terus jadi ikonik. WRX Blue pakai velg yang emas. Udah, dari situ mulailah Subaru itu ini ada zaman modernnya nih. Oh, ini ada modernnya juga. Forester. 4 wheel drive juga, boxer engine juga. Legacy. Jadi dia bentuk ininya ya, bentuk mobilnya tuh agak-agak setengah crossover gitu. Iya. Agak tinggi. Iya, Impreza lagi. Subaru. Nah, tapi udah mereka jadi apalagi setelah sukses di WRC, mereka jadi senang dengan konfigurasi boxer engine karena dia center of gravity-nya rendah. Idealismenya dan all wheel drive. Iya. Jadi semua Subaru itu boxer engine dan all wheel drive, kecuali mana tadi? BRZ. Mana BRZ? Karena ini sebenarnya adalah Toyota 86. Ya. Tapi dengan drivetrain Subaru. Atau Toyota 86 yang sebenarnya Subaru. Karena mesinnya Subaru, drivetrainnya Subaru. Tapi sisanya Toyota. Toyota. Jadi ini mengawinkan antara teknologinya Subaru dengan ikonnya Toyota 86. Belum pernah nyoba? Oh, masa? Belum. Masa belum pernah nyoba, udah lama keluar di Indonesia. Subaru Impreza, nah sekarang tuh sayangnya udah nggak ada Subaru Impreza. Impreza udah nggak ada, tapi jadi disebutnya Subaru WRX. WRX, lebih sangar sih. Iya. XV baru tuh keren juga ya. XV ini dulu yang terlaris nih di Indonesia nih, karena dia all wheel drive, terus dia boxer engine, tapi harganya kompetitif. Iya. Ini kemarin sempat ke Perth nyawa mobil ini. Ke Perth ngapain? Sama siapa? Kok sama nggak tahu? Istri. Oh, kapan dong? Mana tahun lalu apa 2 tahun yang lalu gitu. Oh, enak. Otomatiknya CVT. Nah, karena dia all wheel drive, jadi bisa dipakai buat adventure. Ini lebih proper daripada tendanya Ridwan di Jimny nih. Dilarang naik sih, tapi mau nyoba. Jangan. Coba udah ada tenda di sini, ngapain bikin tempat tidur lagi? Wah, road party Subaru Challenge nih Om. Masak dong. Sebenarnya gini, ini lagi buka lapak jualan velg. Iya, enggak.
kenapa mesti adventure bawa velg gitu kan? Makanya velgnya beda sama yang di mobil. Jualan velg. Iya, tapi keren nih konsepnya. Ini Subaru apa sih? Outback ya? Outback. Nah, Pengen makan steak ya jadinya. di sini ada sejumlah mobil istimewa nih. Kita lihat dari yang sini dulu ya. Kenapa nggak situ dulu? Apa? Kenapa nggak situ dulu? Mana dulu? Hah? Sini dulu. Oke. Subaru Forester STI. STI itu adalah versi performance-nya ya, paling tinggi ya? STI itu singkatan dari Subaru Teknika Internasional. Ini satu-satunya di Indonesia katanya. Hah? Oh ya? Versi yang STI dari Forester. Karena Forester itu kan mobil keluarga kan. Sunroofnya gede loh, hampir panoramik. Ini keren sih, mobil Keren keluarga dibikin versi ininya, versi kencengnya. Logonya pink loh. 265 PS. Logonya pink, STI-nya merah. Warnanya WRX Blue. WRC Blue. Coba buka. Coba tarik. Nggak, coba dong. Ini udah diceperin dikit nih. Lihat Ini warna ikonnya Subaru. Intercooler air scoop ya. Air scoop-nya beneran artinya, Kayak bukan di- bohongan. kayak Yang asli. bohongan tuh kayak di mana ya? Mini bohongan. Di depan mobilnya Om Mobi yang mana ya? Nggak ada yang bohongan. Masa? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Semua ada. asli ya? Nggak ada, semua asli. Iya, ini langsung ke Cuma satu intercooler malah, di sini. Cherokee doang. Nah, kalau yang ini di tahun 2004 itu terjadi persaingan antara Impreza dan Evolution, Evo. Lancer Evolution. Nah, ini adalah versi lebih ringan dan lebih beringasnya dari Impreza WRX STI, namanya Spexy. Jadi ini dalam kondisi baru, tidak ada audio. Semuanya dikurangin untuk mengurangi bobot. Ini karbon loh. Apa? Ini karbon. Ya, tenaga standarnya sih 280 PS ya, nggak terlalu gede, tapi torsinya 422 Nm. Coba buka. Om. Manual only. Yang ini nggak kebuka, yang sana kebuka. Coba Enam speed. kurang hoki apa? Lah emang kenapa? Emang Yang ini nggak kebuka. Lo nggak mungkin kalau itu nggak kebuka, ini bisa kebuka. Ini kebuka. Orang hokinya nggak karu-karuan. Ini udah dikasih audio tambahan ya, tapi aslinya nih kosong. Ini saya pernah ngetes pas masih baru Oh ya? Grass, tahun 2004. Koplingnya berat, tapi bener-bener tenaganya luar biasa, gripnya luar biasa. Ini versi yang lebih atletis daripada WRX STI. Ada stiker Pro standar. Drive lah gitu. Iya. Keren. Bodinya white. Nah, ini XP. Ini ada di Subaru Historical Gallery, ini juga ada dipajang dan kelihatan di situ. Nah, itu mesin Ini boxer. telanjang mobilnya, boxer engine. Kelihatan rendahnya mesin boxer itu karena dia kan berhadapan silindernya, jadi nggak tegak. Jadi dia lebih rendah. Titik beratnya di bawah, lebih di bawah. Nah, kalau titik berat lebih di bawah, mobil itu lebih Stabil. stabil dengan suspensi yang bisa lebih lunak juga. All wheel drive tuh. Ini berapa hari motongnya ya? Kayaknya motongnya sih cepat, cuma nutupin ininya yang lama. Mobil kalau- siapa nih kira-kira yang kalau bisa dipotong? jalan lucu nih. Apa? Kalau bisa jalan lucu, kayak Terminator. Mestinya sih bisa ya, tapi rigiditas di sini kurang sekali nih. Oh iya, di atas itu ya. Strut. Dan nggak ada radiator karena radiatornya udah Radiator dipotong setengah. juga. Wah, yang ini. Ini yang luar biasa. Subaru Impreza WRC tahun 2000. Ini mobil asli. Ini mobil asli yang dipakai Richard Burns waktu menjuarai rally Inggris British Iya? WRC. Ditaruh di Indonesia ini? Ini sebenarnya punyanya Museum Subaru Jepang. Oh, kok bisa di sini? Didatengin, minta ke Subaru didatengin buat, tapi ini cuma sementara, dia akan balik lagi Re-ekspor lagi? akan di reekspor lagi. Setir kiri. Ini benar-benar bukan hanya tidak boleh disentuh, tapi kita juga nggak bisa masuk ke area ini. Tapi khusus buat video ini kita bisa
buka dalamnya dan kita lihat seperti apa. Wah, kita masuk. Assalamualaikum. Loh, kok mobil duluan yang buka pintunya? Merawanin. Gila, ini pertama kalinya megang mobil WRC asli. Oh my god. Keren banget ya. Gila dalamnya. Simple. Tetap ada tuas wiper. Iya. Setirnya lebih mundur ke belakang. Terus ini ada kayak semacam pedal shift tapi bukan. Iya, terus habis itu ada tombol-tombol itu tuas-tuas tuh semua di instrumennya. Navigator itu lebih rendah. Dan ini yang versi 22B yang 2 pintu. Keren banget. Ngomong-ngomong shifternya mana ya? Ini kan untuk alasan safety, transmisinya memang tidak ini. Transmisinya tidak dipasang. Oh, jadi nggak ada tuasnya? Iya, maksudnya tuasnya dari sini. Dan ada handbrake yang tinggi. Iya, dan ini ada Tera trip dulu, trip meternya. Jadi tahu udah jarak berapa sekarang. Oh. Ada trip komputernya di sini. Handbrake lihat ini full carbon fiber, hidrolik semua. Ditutup itu kan? Apa? Tutup itu. Iya, ini tapi carbon fiber asli, ini carbon fiber asli. Sama mesinnya Cherokee. Nah, ini buat brake distribution. Kok tahu nggak ada tulisannya? Iya, selalu kayak gitu. Brake distribution. Wow, ini Richard Burns pernah berada di dalam mobil ini. Ini sayangnya udah meninggal sekarang Richard Burns. Kayaknya kamu nggak sakit. Apa? Kayaknya nggak muat. Dan jangan dicoba juga, aduh. Ntar ini fungsinya apa kira-kira? Ada goresan di ini bekas beneran goresan ya? Navigatornya saat rally beneran. Pedal-pedalnya juga nggak ada by the way. Iya, karena mesinnya juga nggak dicopot kan. Oh, nggak, ini fungsinya apa nih? Yang semacam pedal shift? Apa ya itu? Dim. Oh, kayaknya itu clutch deh, buat start. Oh ya? Iya, jadi itu clutch buat start. Jadi cuma gas rem doang di bawah? Abis itu kan nggak perlu pakai ini lagi. Iya, dog drive. Dog drive. Kalau nggak salah ya. Ini fuse semua, jadi kalau misalnya ada yang mati semua, kita bisa langsung ganti ininya. Sikling. Wih, dia bukan modelnya dia nongol kayak pesawat gitu. Material empuk. Hah? Oh, materialnya empuk, walaupun mobil WRX. Ini buat jendela, Om. Bukan jendela, itu apa? Buka iya ya, benar. Jendela. Kok muternya begitu ya? Enggak, ntar rusak. Ini mobil sangat berharga dan pasti harganya luar biasa. Ini sebenarnya tidak boleh ya kita buka pintu seperti ini. Ini benar-benar untuk keperluan video, dikasih izin spesial sama Subaru. Tapi kalau teman-teman datang ke Subaru Historical Gallery ini di Alam Sutra nih, bisa ngelihat langsung mobil ini, bisa foto di depan mobilnya. Wow. Bau WRC. Tutup pintunya ngeri. Mobil ini udah ngelewatin gravelnya Inggris, lumpurnya Inggris, lompat. Aduh, ini bodi paling keren deh nih yang 22B ini. Iya. Ini kan bodi yang pertama kan? Enggak, yang pertama itu justru 4 pintu, terus dibikin versi 2 pintunya. Iya, benar. Nah, ini warna biru, pelek emas. Yang itu jadi ikonnya Subaru sekarang. Gila, ini bisa ada penyok keluar gini, nggak tahu apaan. Mana penyoknya? Ini 2 biji, kayak kena suspensi atau... Ini agak aneh deh, dia ke atas. Ini kena batu-batu mungkin. Waktu di rally Inggrisnya. Pro Drive. Berapa harganya nih mobil? Jangan dibeli. Nah, ini ada engine cut off, Om. Di luar? Di luar. Jadi kalau mobil kebalik atau apa bisa dimatiin dari luar. Terus ini kan cut off, ini apa tombolnya? Apa? Starter? Enggak lah, nggak ada. Dipencet ini udah cut off. Bukan ini? Satu electrical, satu fuel. Oh. Ini bolongan asli semua, cuman ditutupin ya karena nggak ada mesinnya. Tapi ininya masih ada. Radiatornya disisain. Wih, bawahnya banyak beset-beset karena rally asli. Tanggal 23 sampai 26 November 2000 tuh, Network Q Rally Great Britain. Tapi ya, nggak ada mesinnya nggak naik ya? Kan bisa, kan coilover. Oh, tinggal puter-puter, iya. Nah, ini buat dinginin driver nih.
Driver sama navigator. Bolong beneran. Airscope beneran. Gile. Piece of history nih. Yang drivernya udah meninggal lagi. Gila. Datang ke Indonesia, teman-teman yang maniak WRC, maniak Subaru harus lihat ini di Subaru Historical Gallery di showroom mereka. Ini di Alam Sutra ya, by the way, nggak jauh dari keluar pintu tol. Sekarang kita lihat bengkelnya. Lewat mana nih bengkel? Lewat sini. Yuk. Hah? Sini yuk. Kak, nggak lewat sini harusnya. Lewat mana? Bisa kok, bisa. Muat nggak? Roboh ya tanaman orang. Kayak yang pertama kita temui kasir. Jangan, bukan kasir, ini terimanya di sini dulu. Iya, ada kasir belakangan ya. Ini SA-nya, Service Advisor-nya. Wow, bersih banget. No entry. Nah, ini baru beroperasi ya. Jadi sekarang dia menerima semua Subaru yang ada di Indonesia. Sebentar, ini udah buka bengkelnya? Udah buka. Saatnya beli Subaru? Saatnya beli Subaru nih, karena dia menerima baik yang mau beli di APM, mau beli di IU, Subarunya semua diterima di sini. Mau yang lelangan kemarin juga diterima di sini. Wih, proper. Ada spare part centernya juga. Jadi spare part sekarang juga dijamin di sini. Ada ruang warranty, cuman ini pasti ruang warranty baru berfungsi kalau nanti mobilnya udah mobil barunya udah pada berdatangan. Ini ada Impreza WRX STI. Equipment, ini pas jam istirahat nih. Ruang teknisi, Subi. Ruang peralatan. Jadi vlognya dia ya. Wow, di situ juga ada Impreza WRX juga baru selesai di servis. Wah, asik banget sih sekarang. Jadi ada ininya ya, ada bengkel. Ada bengkel resmi. Terus di atas ada lounge buat nunggu tuh. Oh iya, lounge bagus juga loh. Nah. Sebentar. Apa? Ini kenapa ada kotak STI ini? Wah, ini khusus STI jangan-jangan nih. Iya nih, jangan-jangan khusus STI nih. Coba injek ah. Beda nggak? Coba bedanya sama ini. Beda warna sih. Beda warna. Nah, ngomong-ngomong ini epoxy ini mahal banget ya. Lantai begini. Om, bengkelnya gini dong. Gila apa? Nah, senang banget Subaru balik ke Indonesia. Dan ini langsung hubungannya, jadi yang punya Subaru ini sekarang tuh Plaza Group. Sebelumnya mereka punya Plaza Toyota, Plaza Mini, dan sekarang Plaza Subaru. Dan langsung hubungan dari Jepang. Nah, sekarang yang bikin kita penasaran adalah kapan produk Subaru ini mulai dijual, produknya apa saja, dan harganya berapa. Kita ngobrol aja. Ya, kita ngobrol sama bosnya. Iya. Oke, sekarang kita loncat. Kayak harusnya nggak lewat sini deh. Ya? Iya, harusnya lewat luar. Om. Oh, artinya bakal ada sistem radar juga nih. Oh iya. Yuk kita tanya aja. Sekarang kita ketemu sama Pak Ari Christopher, Chief Operational Officer dari Plaza Subaru. Nah, ini dia Pak Ari Christopher, COO dari Plaza Subaru. Pak Ari, terima kasih udah mengizinkan. Iya, terima kasih juga tadi udah diizinin buat ngeliat. Iya, ini luar biasa itu. WRC asli. Masa mau didudukin tadi? Itu sampai kapan ada di sini, Pak Ari? Akan ada di sini sampai tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember. Ya. Habis itu balik lagi ke Jepang. Habis itu balik lagi ke Subaru Museum di Mitaka, Jepang. Oh. Karena memang mobil Siapa yang itu nyetir dari museumnya? Disetir. Karena memang mobil itu kita dapat pinjaman khusus dari Subaru Corporation Jepang. Khusus untuk Subaru Historical Gallery di Indonesia ini. Nah, ini juga momen bersejarah juga Subaru akhirnya buka lagi di Indonesia gitu kan. Yes. Nah, keseriusannya sejauh mana Pak untuk yang kali ini? Keseriusannya kalau saya bilang kita sangat serius karena memang saat ini kita
Plaza Auto Mega atau Subaru Indonesia itu adalah merupakan APM yang keempat. Iya. Harapannya kita sih, kita ingin jadi APM Subaru yang terakhir selamanya di Indonesia. Jadi nggak usah ganti-ganti APM Iya, lagi deh. betul. Keempat deh, banyak juga ya. Tapi ini fully supported dari Subaru Jepang ya, Fully Pak? supported dari Subaru Corporation Jepang. Kalau nggak fully supported, mereka nggak ngasih pinjam kita 2 mobil. Iya, Iya juga sih. Iya sih. Jadi ini bukan cuma sekedar jualan, tapi Iya. benar-benar di support. Jadi kelihatan. ya memang pada saat kita bilang bahwa kita ingin mengadakan Subaru Historical Gallery dalam rangkaian awal Subaru comeback to Indonesia, mereka sangat antusias dan mereka sangat setuju. Tujuannya adalah supaya publik di Indonesia atau penggemar otomotif di Indonesia khususnya itu biar mengetahui lebih dekat Subaru itu siapa. Apa konsep dari Subaru, apa heritage dan legasinya dari Subaru itu, apa core teknologi dari Subaru, dan masa depan Subaru itu seperti apa. Jadi kita ingin memperkenalkan ke publik bahwa ya inilah kami, Subaru di Indonesia, dan siapapun boleh datang. Baik siapapun, tidak terkecuali siapapun boleh datang dan free. Iya. Kita memang mau mengedukasi Subaru Historical Gallery Subaru ini. Historical Gallery. Nah, Subaru kan sempat vakum lama nih, Pak, Yes. sebelum akhirnya kembali sekarang. Nah, itu sekarang pemilik-pemiliknya tuh masih tetap kompak atau udah tercerai-berai? Iya, pemilik mobilnya. Ini yang aneh dari Subaru. Karena saya juga kebetulan pemilik Subaru dari lama. Jadi biasanya logikanya pemilik satu merek kalau APM-nya nggak ada langsung jual mobilnya. Betul. Tapi Subaru itu aneh kebalikannya. Jadi APM-nya nggak ada bukannya malah pemiliknya makin kurang, tapi pemiliknya makin banyak. Kenapa? Karena ya memang kita mempunyai hubungan emosional yang kuat banget dengan brand Subaru ini. Driving experience yang sangat luar biasa, rasanya nothing comparable with other brand ya menurut saya. Jadi komunitas itu sangat kompak. Masih ada sampai sekarang komunitasnya? Masih ada dan masih sangat kompak, masih sangat solid, tergabung di Subaru Community Indonesia. Dan kita juga masih secara kontinu dan reguler mengadakan acara-acara. Dan mereka kebetulan juga sangat bahagia dan sangat antusias pada saat mereka mengetahui bahwa Subaru comeback ke Indonesia. Jadi sekarang mereka bisa servis mobilnya di sini, perbaikan di sini bisa semua. Tahun berapapun. Asal mobilnya masih mereknya Subaru. Oke. Mau belinya dari APM dulu atau dari IU? Yes, yang udah pasti belum ada yang beli dari kita. Iya, belum masuk. Iya. Jadi banyak juga teman-teman pada tanya ke saya, gimana kalau mobilnya beli bukan dari Plaza Subaru? Lah emang kita belum jualan, semuanya juga belinya nggak dari kita. Tapi asal mereknya Subaru, ada logo Six Stars-nya, kita terima dengan senang hati. Nanti setelah Plaza Subaru jualan, tetap yang di luar Plaza Subaru, artinya Subaru-Subaru yang sebelumnya juga tetap bisa Tetap service. kita terima. Tetap kita terima dan kita layani, tidak kita beda-bedakan. Nah, apa aja Pak yang nantinya mau dijual di Indonesia? So far semua line up akan kita bawa. Semua. Ada banyak itu. Selama itu memang buat pasar ekspor keluar dari Jepang dan memang itu sesuai dengan regulasi dari pemerintah Indonesia, itu akan kita pasarkan di sini. Keren. Oke, artinya BRZ masuk Pak ya? BRZ masuk. XV, Itu udah pasti masuk. terus Kan dibilang semuanya, sebutin apa aja juga ada. kan semuanya kecuali yang tidak diekspor keluar Jepang. Ya. Yang tidak diekspor apa? Ya itu nggak tahu nih makanya. Ya mendingan ditanya apa yang tidak diekspor. Jadi ada beberapa mobil yang contoh ada mobil yang memang ada salah satu line up mobil Subaru yang memang hanya khusus untuk market US. Jadi nggak ada setir kanannya, cuma ada setir kiri. Oh. Ya, contoh kayak Ascent atau electric vehicle-nya saat ini Solterra itu kan hanya setir kiri. Oke. Jadi itu ya kita nggak bisa pasarkan di Indonesia. WRX artinya bisa Pak? WRX bisa dong. WRX pasti. STI juga bisa? Pasti bisa dong. Left fork ada? Ada. Itu Subaru keren sekali. Iya. Dan WRX STI itu juga mobil yang dari teknologi WRC juga. Bener. Mungkin kalau nggak dapet GR Yaris, bisa tuh. Atau dua-duanya aja. Atau dua-duanya, iya. Wah menarik sekali. Nah, mulai kapan Pak jualan? Jadi estimasinya kami mulai memasarkan itu secara bertahap mulai mungkin dari akhir quarter 1 awal quarter 2. Tahun 2022. Artinya Maret April kira-kira. April, mulai ya. menjual produk pertama. Iya, mulai menjual produk pertama dan secara bertahap kita akan perkenalkan ke publik. Iya. Jadi memang yang namanya comeback, yang namanya reborn kan nggak mungkin kita dalam waktu yang bersamaan kita keluarin semua mobil kan nggak mungkin ya. One by one ya. One by one bertahap, jadi sehingga publik atau masyarakat atau market juga bisa menerima mobil produk-produk
line up kita dengan baik. Dan dengar-dengar katanya Subaru yang mau dijual di sini itu bukan bulat-bulat didatangkan dari Jepang, tapi sudah disesuaikan dengan spek dan regulasi Indonesia. Oh gini, kalau didatangkan secara bulat dari Jepang, kita 100% fully CBU dari Jepang. Hanya karena memang kita, Subaru Indonesia dan Subaru Corporation Jepang sudah berkomitmen bahwa kita akan benar-benar kita meletakkan fondasi yang kuat. Artinya fondasi kuat itu dari hal regulasi juga. Jadi dari hal regulasi yang memang kita akan 100% inline dengan pemerintah Indonesia. Jadi dari sisi regulasi kita akan membuat spek khusus untuk Indonesia. Tapi jangan spek disalah. Teknisnya sama ya. Spek teknis tetap sama. All wheel drive artinya sama. All wheel drive, performance engine, boxer engine, global platform, safety feature semua nggak ada yang dikurangin semuanya. Jadi jangan salah ngerti juga dibilang spek Indonesia, wah artinya ada yang disunat, tidak ada. Jadi spek Indonesia lebih kepada memang kita follow 100% inline dengan regulation. Seperti itu. Jadi kalau mobilnya sendiri 100% fully CBU dari Jepang. Wih. Wah, udah nggak sabar loh. Udah nggak sabar. Pak Ari, terima kasih banyak. Makasih udah Mas Fitra, makasih Om Motomobi. Jadi ini Subaru Historical Gallery jadi terbuka untuk umum juga terbuka untuk umum siapapun. Tidak harus pemilik Subaru. Tidak harus pemilik Subaru. Mungkin yang tidak mengerti Subaru, apa sih itu Subaru, silahkan datang. Di sini kita akan bercerita. Betul. Kita akan bercerita. Saya senang sekali bercerita. Jadi memang saya lebih senang bercerita apakah itu barang yang kita akan pasarkan di sini. Nah itu sampai tanggal 5 Desember. Sampai tanggal 5 Desember. Di Subaru Alam Sutra ya? Yes, di Plaza Subaru Alam Sutra. Plaza Subaru Alam Sutra. Siap. Terima kasih. Selamat kembalinya Subaru. Semoga bertahan sampai selamanya. Amin. Jadi APM yang terakhir. Amin. Jangan lupa undang kami kalau ada mobil baru. Pasti. Jangan khawatir. Lever. Tolong infonya kasih ke saya dulu. Lever customer pertama gitu. Lever terus ke rumahnya Arif Muhammad ya? Iya, kosong-kosong. Kosong-kosong ya, ini. Ini wagon tuh begini nih. Gitu. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Om Mobi, Motomobi, dan follow Instagram kami fitra.eri @motomobitv, dan Instagramnya Subaru Indonesia ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Ari. Makasih. Thank you Pak Ari. Thank you.